Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 di materi geometri ruang untuk pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Jadi syarat sebuah garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan 2 garis pada bidang tersebut. Jadi syaratnya untuk titik ke bidang adalah harus tegak lurus. Hampir sama sih dengan titik ke garis. Jadi memang syaratnya adalah harus jarak terdekat dan harus tegak lurus. Nah seperti ini contohnya. Dari P ke P aksen ini akan tegak lurus ya. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak G ke bidang yang warna biru ini. Nah ini ya kalau ditarik lurus membentuk sudut 90. Nah ini sudah memenuhi syarat jarak titik ke bidang. Untuk lebih jelas, saya akan memberikan sebuah contoh. Di sini ada kubus ABCD EFGH dengan rusuknya 5. Tentukan panjang titik A ke EFGH, A ke BDHF, dan A ke BDE. Nah ini gambarnya. Nah, nanti jelasnya A ke EFGH, A ke BDHF, A ke BDE itu nanti akan saya jelaskan langsung sekalian pembagian pembahasan soalnya. Oke, langsung saja kita bahas contoh yang pertama, yaitu jarak titik A ke EFGH. Kita lihat gambarnya, A posisinya ada di bawah. Nah, sedangkan bidang EFGH itu ada di atas. Karena syaratnya adalah harus tegak lurus, si A ini jangan dipaksakan untuk ditarik ke tengah-tengah bidang. Tidak, ini tidak harus. Yang penting si A bertemu dengan salah satu titik atau garis gitu ya, yang berada di bidang FGH. Dan pada soal ini, A ini kalau ingin tegak lurus ke bidang FGH ya tinggal ditarik lurus ke atas, ditarik ke titik E, sehingga AEF ataupun AEH ini membentuk sudut 90 derajat. Jadi kesimpulannya jarak titik A ke EFGH itu adalah sama saja dengan jarak A ke E. Jarak A ke E ini adalah rusuk dari kubus. Nah, jarak rusuk ke kubusnya itu berapa? Ya. Nah, di sini ya proyeksi titik A ke bidang FGH adalah A ke titik E. Karena garis A ke E membentuk garis tegak lurus antara A dengan bidang FGH. Jadi jarak A ke bidang FGH adalah panjang rusuk yaitu 5 cm. Oke, next. Sekarang jarak titik ke bidang. Masih sama ya soalnya. Contoh soal 1 tapi untuk yang B. Nah, untuk yang B ini kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke BDHF. A ada di sini. BDHF ini adalah bidang diagonal. Nah, sama ini juga kita tidak selalu harus menarik ke tengah-tengah si bidang ini. Yang penting kita tarik A ke bidang EFGH, jarak ke bidang DBFH ya, BDFH, sehingga sedemikian hingga A ini tegak lurus dengan bidang BDHF gitu ya. Nah, pada gambar ini si A tinggal tarik saja ke titik C atau diagonal bidang ya. Nah, saat A ditarik ke C, maka A ini akan melewati bidang BDHF ya, BDHF ini. Sehingga pertemuannya saya buat menjadi titik P. Nah, di mana titik P itu ternyata memang kebetulan tengah-tengahnya si BD dan juga akan tegak lurus juga dengan HP ya, dengan H ke P gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi garis AC itu tegak lurus BD. Nah, sehingga titik A ke bidang HF, BDHF itu sama dengan panjang AP. Nah, panjang AP ini apa? Panjang AP itu adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang yang mana? Diagonal bidang yang A ke C. Ya, A ke C ini diagonal bidang. Dan AP itu setengahnya. Ya udah kita tinggal kali setengah aja dari panjang AC. Setengah dikali bidang garis AC. AC itu diagonal bidang. Rusuknya 5.
Ya udah tinggal kali akar 2 ya. Jadi 5 akar 2 karena setengahnya dikali setengah. Jadi di sini setengah AC itu adalah setengah kali 5 akar 2. Setengah dikali 5 akar 2, 5 per 2 akar 2. Gitu ya. Dan yang terakhir kita akan bahas jarak titik A ke BDE. Nah kalau digambarkan seperti ini ya. A ke BDE. A ke BDE. Nah, ini berbeda. Kenapa? Kalau yang tadi kita tinggal tarik garis A ke C. Katakanlah ininya ya, siku-sikunya. Untuk soal yang ini, kalau kita tarik A ke C, misalkan pertemuannya di P, si AP ke E ini tidak membentuk sudut 90. Sehingga jarak A ke BD ini tidak bisa dipetakan jarak A ke P. Ya. Lalu gimana? Nah caranya si bidang DB BDE kita bagi 2. Sehingga kita tarik garis E ke P. Nah ini kita bagi 2. Barulah kita tarik dari A ke garis EP. A ke garis EP. Nah sehingga saya dapatkan garis aki. Aki ini tidak selalu di tengah-tengah EP ya. Jadi kalau di awal kan kita beranggapan oh A ini pasti tengah si A ke Q ini dan posisi Q ini tengah-tengahnya si EP. Ini tidak selalu ya, tidak selalu. Karena ini juga dilihat kita ini segitiganya bukan sama sisi. A ke P dengan A ke E ini panjangnya berbeda. Sehingga si posisi Q ini pun tidak akan di tengah-tengahnya PE atau EP ya. Oke. Lalu gimana cara mengerjakannya? Nah, kita akan gunakan teori luas. Nah, ini ya. Nah, saya udah gambar. Jadi A ke Q ini posisinya seperti ini. Ini memang seperti ke tengah-tengah ya. Tapi tidak ya, ini tidak tengah-tengahnya. Oke, ini sudah saya jelaskan. Kita akan hitung panjang A ke Q. Mungkin ada kekeliruan saat kemarin saya kirim PowerPoint-nya. Ini sebelumnya P kalau nggak salah. Nah, ini ada kekeliruan sudah saya perbaiki. Jadi ini yang kita cari adalah A ke Q ya. Nah, sebelum kita nyari panjang A ke Q ya kita cari panjang A ke P dulu ya. A ke P kan tapi kita sudah cari ya. AP itu setengahnya AC. Setengah AC itu adalah setengah dari 5 akar 2 ya. 5 akar 2. Ketemu AP-nya. AP sudah ketemu dari sini ke sini. Kemudian AE-nya itu rusuk, kita sudah dapat juga. Kemudian untuk PE, nah PE ini kita dapat dari Pitagoras segitiga APE. Ini. Ya, jadi dari sini kan kita tadi sudah punya AP, AP udah punya nih. AE juga kita sudah punya. Ya kita tinggal Pitagoras aja. AP kuadrat ditambah AE kuadrat kemudian diakarkan sehingga ketemulah panjang PE ini adalah 5 per 2 akar 6. Oke, sudah punya. Oke, nah sekarang kita fokus ke segitiganya saja. Nah, saat sisi-sisinya sudah diketahui, kita tinggal mencari panjang aki. Panjang aki ini akan kita cari menggunakan luas gitu ya. Luas segitiga kan kita tahu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AP, tingginya AE. Tapi di sisi lain, kalau kita sudut pandangnya dilihat dari alas EP, kan bisa juga kita gunakan luas segitiga kalau yang kita pakai alasnya EP itu juga boleh. Tapi kalau kita pakai alasnya EP itu tingginya bukan lagi AE tapi tingginya adalah AKI. Sekali lagi, kalau alasnya EP maka tingginya adalah AKI. Kita masukkan ke rumusnya. Setengah AP, AP-nya masukkan 5 akar 2, 5 per 2 akar 2. AE-nya adalah 5 karena rusuk. PE-nya adalah 5 per 2 akar 6 yang tadi kita cari pakai Pitagoras. Kemudian panjang atau tingginya aki. Akinya adalah bagian yang kita cari. Ya. Oke. Nah karena ada komponen yang sama yaitu setengah dengan 5 per 2.
sehingga menyisakan 2 akar 2 kali 5 sama dengan akar 6 dikali aki. Sehingga panjang aki adalah 5 akar 2 atau sebelah kiri dibagi dengan sebelah kanan yaitu akar 6. Kita rasionalkan sama-sama dikali akar 6, ketemu di atas akar 12, di bawah akar 6 kali akar 6 adalah 6. Oke. Akar 12 kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 3. Kemudian 2 ini kalikan dengan 5. Oh tidak ya, sorry. 2 ini kita coret dengan 6. 2 dicoret, 6 dicoret. Jadi 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga ketemulah panjang aki adalah 5/3 akar 3. Ya, demikianlah cara menentukan jarak titik ke bidang. Saya berikan contohnya 3, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran kalian untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Nanti saya akan kirim soal latihannya, silahkan dicoba. Ya, jika ada pertanyaan atau penjelasannya saya yang kurang dimengerti, silahkan hubungi saja di nomor saya di WA. Tetap semangat, tetap berlatih. Mungkin demikian akhir dari penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.